Puji Tuhan. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 25 Desember, pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang bertemakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur kami boleh tiba pada hari ini. Saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Urapi pemberitaan firman Tuhan sebentar. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, memimpin, memberkati, mengurapi, supaya apa yang disampaikan dapat dimengerti dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan kami boleh menyaksikan itu juga kepada orang lain. Ada seorang juru selamat yang telah datang ke dalam dunia, menjadi korban penebusan dosa, mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Itulah Yesus yang kami peringati hari ini kelahirannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Gembala, bahwa tema kita tahun ini dalam merayakan Natal diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Baik, nanti Ibu Gembala yang akan membacakan ayat ini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi kita berbicara tentang firman, berbicara tentang Yesus, kita berarti berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Ya. Kalau di pasal 1 tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Allah telah menjelma menjadi manusia. Ini kita baca di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi dia turun menjadi manusia, menjelma seperti kita manusia. Karena yang mau diselamatkan oleh Yesus adalah bukan yang lain, manusia yang berdosa ini yang mau diselamatkan. Oleh sebab itu dia menjelma kepada menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Kalau dia tetap dalam keadaan seperti Allah, dia dalam keadaan Allah memang mampu, sanggup melakukan itu semua. Tetapi Allah mempunyai rencana. Dia harus mengorbankan. Sebab untuk membebaskan manusia dari dosa, harus ada korban yang harus dipersembahkan.
kepada Allah. Nah, korban itu adalah dirinya Yesus. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu di sisi lain. Untuk waktu yang singkat dia direndahkan. Dia menjadi korban buat kita semua. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa hikmatnya. Merencanakan keselamatan manusia tidak dengan mengorbankan manusia. Tapi dia mengorbankan satu tubuh yang disebut firman. Yaitu Yesus sendiri yang akan dikorbankan. Saudaraku yang kekasih. Kemudian di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Puji Tuhan. Yesus adalah imam besar. Dikatakan di sini kita memerlukan imam besar yang saleh, yang suci, tanpa ada kesalahan. Yesus pernah berkata di depan orang banyak, di antaranya ada orang Farisi yang memang selalu mencari kesalahan Yesus dengan orang-orang Saduki. Dia dilingkungi orang-orang yang tidak senang kepada dirinya. Tetapi waktu Yesus dia berkata, siapa di antara kalian yang telah membuktikan aku berdosa? Kemudian Petrus sendiri mengatakan, tipu daya tidak ada pada mulutnya. Tipu daya tidak ada pada mulutnya. Itulah tanda bahwa korban yang dipersembahkan itu Yesus sendiri, itu adalah korban yang saleh, yang suci. Tentu korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Kemudian di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dia adalah Allah, tetapi telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatannya bukan hanya untuk asal sudah taat, tetapi di sini dikatakan taat sampai dia mengorbankan dirinya. Tidak ada orang yang sanggup berbuat demikian. Tetapi Allah dengan hikmatnya telah menyiapkan Yesus yang akan melakukan itu, yang mampu dan sanggup melakukan taat sampai mati. Ya. Saya baca sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu adalah suatu kehinaan. Ya. Itu satu kehinaan yang luar biasa. Ya. Memang dibandingkan dengan dosa manusia, lebih jijik daripada itu. Tetapi Yesus melakukan itu semua karena dia mengasihi kita, saya dan saudara. Saudara dan saya. Kita semua orang yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian di sini tadi pada pembacaan kita tadi ya, ada kata-kata yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Kata diam, ya, ini dalam bahasa Yunani, Alkitab yang
yang kita baca sekarang dalam bahasa Indonesia itu dibuat dari terjemahan bahasa Yunani. Bahasa aslinya Alkitab itu dari Yunani. Bahasa perjanjian lamanya dari Ibrani, bahasa Ibrani ya. Nah, jadi di sini dikatakan kata diam itu ya dalam bahasa Yunani skeno, yang artinya berkemah. Ya, berkemah. Saudara tentu tahu kemah dengan rumah berbeda, ya. Rumah itu dibuat sedemikian rupa seluk-beluknya, ya. Tapi kalau kemah itu digunakan untuk keadaan darurat. Rumah sementara, ya. Misalnya kalau seorang pemburu, ya, dia mau lagi berburu di hutan. Nah, di pinggir hutan tuh dia buat kemah, ya. Nah, setelah dia selesai berburu, hasilnya apanya semuanya dia pulang ke kemahnya. Nah, dia olah itu hasil buruannya, pemburu ya. Nah, jadi kemah itu hanya untuk sementara sifatnya, ya. Nah, jadi Allah yang tinggal di sorga itu berkemah, ya. Allah yang di sorga itu yang dia di tempat tinggi itu berkemah, ya, berkemah dalam tubuh manusia. Nah, tadi seperti kemah itu hanya untuk sementara. Oleh sebab itu Yesus hanya 33,5 tahun dia umurnya, ya. Umur 30 tahun itu umur yang ditetapkan untuk mulai menjadi pelayan Tuhan, ya. Jadi imam besar. Tadi dikatakan, ya, imam besar, ya. Nah, 30 tahun itu sudah mulai, ya. Dan pada waktu Yesus berumur 30 tahun, dia mulai bekerja. Dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang yang sakit, ya. Memberitakan tentang akan terjadi begini tentang keadaan dunia ini. Nah, terus dia beritakan juga bahwa nanti satu kali dia akan datang kembali menjemput umat-umatnya. Jadi buat kita orang percaya, luar biasa Allah berjanji. Kita mempunyai satu pengharapan yang indah. Karena Yesus akan berjanji, dia akan menjemput kita umat-umatnya. Tentu sebagaimana dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dia hari ini setelah mengalami kematian beberapa ribu tahun yang lalu, ya, dia mati di atas bukit Golgota. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia masih berjalan bersama-sama dengan muridnya, masih mengajar murid-muridnya bagaimana nanti menghadapi, memberitakan Injil, ya. Dia dorong itu. Tetapi setelah waktunya dia naik ke surga, ya. Nah, dan sekarang Yesus berada di surga. Dia sedang menunggu kita. Nanti pada waktu yang tepat dia akan datang kembali, ya. Dia akan datang kembali menjemput kita, membawa kita, ya. Yang sudah mati di dalam Tuhan, bangkit dulu. Bangkit. Tubuh kita yang masih hidup diubahkan. Ya. Yang mati bangkit, tubuh kita yang masih hidup diubahkan. Nah, kita akan bersama-sama dengan Yesus, menyongsong Yesus di angkasa. Ya, itu singkatnya aja, ya. Saya tidak akan menceritakan untuk seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Kemah itu bersifat sementara. Nah, sebagaimana Yesus juga tinggal berada di dunia ini, tabernakel juga bentuknya seperti kemah, ya. Bangsa Israel itu, ya, dulu waktu mereka berjalan dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, itu kurang lebih sekitar 40 tahun lamanya, ya. Coba, padahal itu jaraknya hanya barangkali cukup dengan 4 bulan. Tapi karena memang mereka itu bangsa yang degil,
melawan, suka bersungut-sungut. Akhirnya mereka berputar, baru sampailah ke tanah air mereka. Ya, nah, saudaraku yang kekasih, begitulah orang-orang Israel pada zaman dulu ya, dekil. Tetapi kita, anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, mari kita tidak mau mengambil contoh yang buruk. Kita mau berbeda dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Begitu degil, begitu melawan, ya. Dan kita mau mengambil contoh yang baik, ya. Kemah atau tabernakel, kemah suci ini, tabernakel orang-orang Israel itu juga terbuat dari dari bahan-bahan yang gampang dibawa-bawa, gampang dicopot. Sebab dalam perjalanan mereka menuju pulang ke tanah air mereka dipimpin oleh tiang awan yang pada waktu siang hari melindungi mereka, sebab mereka berjalan terus. Nanti yang memerintah itu mereka mesti berhenti. Di mana itu tiang awan. Tiang awan itu terjadi pada siang hari, tetapi pada malam hari tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Kita lihat seperti api. Tujuannya itu memang waktu siang dia melindungi umat-umat Israel yang jumlahnya begitu banyak. Kemudian pada waktu malam dia membuat seperti tiang api itu cahaya. Sehingga mereka bisa melihat misalnya ada binatang-binatang buas ya yang mau coba-coba masuk itu. Nah, itu mereka bisa halau ya. Nah, sekali lagi dalam perjalanan mereka menuju tanah mereka selalu menggunakan kemah. Nah, kemah ini berbicara tentang rumah yang sederhana untuk sementara waktu. Kita juga dalam perjalanan menuju ke surga ya, juga hanya menggunakan tubuh yang untuk sementara. Tapi waktu Yesus datang pada kali kedua, tubuh kita itu diubahkan dalam sekejap. Nah, tubuh kemuliaan itulah yang nanti bisa menembus. Kalau sorga sepertinya kita punya bayangan ada di atas ya. Sebab tidak mungkin kalau kita ke bawah tanah, ya kan? Tidak mungkin. Tentu ada di atas kita bayangannya, ya kan? Nah, kita naik ke atas. Nah, bagaimana kita bisa menembus cuaca, udara? Itu astronot saja yang dari Amerika untuk ke bulan saja dia menggunakan pakaian yang berlapis anti katakanlah. Jadi mereka aman. Jadi tidak itu. Sebab kalau udah lebih tinggi itu keadaan atmosfer itu sudah berubah. Jadi kalau memang kita dalam keadaan tubuh seperti biasa, ini mungkin barangkali tidak sanggup. Nah, oleh sebab itu tubuh kita harus diubahkan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang nanti kita akan tempuh. Karena kita mesti pergi bersama-sama dengan Yesus untuk tinggal di surga. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana yang keadaan sebenarnya. Itu hanya gambaran yang saya barangkali bisa katakan begitu ya. Yang bisa itu. Tetapi Allah berkemah selama-lamanya di dalam kita sebagai umat percaya. Jadi Allah itu tinggal di dalam kita untuk seterusnya ya. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia hadir di dalam hidup kita. Asal jangan kita tinggalkan Dia. Dia lari dari keadaan kita ya. Apalagi orang yang begitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia mau dalam masa-masa seringkali Yesus ya, seakan dia ada kontak dengan Yesus ya. Ada apa sedikit dia, kalau yang lain mah suka latah gitu ya, ikut-ikutan ngomong apa. Tapi kalau orang-orang percaya lebih baik kita panggil nama Tuhan ya. Dalam segala keadaan kita panggil selalu nama Tuhan. Kita kaget Tuhan Yesus ya. Panggil nama Dia, nama yang manis, nama yang indah yang Allah berikan buat kita manusia ya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ya. Ayat yang ke-16 saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah ya. Bait Allah itu rumah Allah atau kemah Allah, kemah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Jadi
tubuh kita ini adalah bait Allah. Bukan nanti, sekarang tubuh kita ini sudah jadi bait Allah. Oleh sebab itu kita piara tubuh kita. Jangan, bukannya kita ini, memang merokok tidak disebut di dalam Alkitab, ya. Tidak. Coba kita piara, kita rawat tubuh kita. Sebab merokok itu tidak ada gunanya. Bisa buang uang sudah pasti, ya. Tapi faedahnya tidak ada. Jadi oleh sebab itu mari kita bersihkan tubuh kita ini. Karena ini adalah bait Allah. Supaya kita bersihkan tubuh kita dari hal-hal yang tidak berguna, ya, supaya tubuh kita lebih banyak bisa umurnya panjang. Kenapa? Karena tidak diganggu dengan minuman, makanan, ya, yang tidak baik. Ya. Apalagi kalau minum anggur, memang ada firman Allah juga ada sedikit saja. Tetapi kalau setiap hari kesukaannya begitu terus, wah itu sudah merusak tubuh kita, ya. Nah, itu cara satu contoh, ya. Nah, kemudian selama kita mempercayai Dia sebagai juru selamat, Dia akan berdiam di dalam tubuh kita asal kita tetap percaya kepadanya dan tidak pernah meninggalkan Dia. Dengan kata lain, tidak pernah murtad, ya. Ya. Nah, ini kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dan ke-39. Ibu Gembala akan baca, ya. Ibrani pasal 10, 38 dan 39. Silakan Ibu Gembala. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya tekankan sekali lagi, ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, tetap percaya apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Dalam pencobaan, dalam masalah kekurangan materi begini-gini, kita tetap percaya pada Yesus. Kita tetap berharap pada Yesus. Ya, di sini dikatakan orang yang percaya, ya, akan yang beroleh hidup. Puji Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu saya tidak perpanjang lagi firman Allah pada hari ini. Nah, saya akan menyampaikan selamat Natal, ya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal. Nah, ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, menjelang tahun depan, ya, tahun yang akan datang ini yang baru 2023, saya juga mengucapkan selamat menempuh tahun yang baru dengan kekuatan yang baru yang Allah berikan kepada kita semua. Kita berdoa dan Ibu Gembala tutup di dalam doa dan saya akan tutup dengan berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian sebab sedikit waktu lagi. Sebab sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang akan ada. Sebab sedikit waktu lagi, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita percaya dan hidup. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan
kita percaya dan hidup. Kita berdoa. Kami sangat berterima kasih untuk kerinduan hati Allah untuk diam, membuat kemah di tengah-tengah umat-Nya. Terima kasih untuk inisiatif Allah yang begitu luar biasa. Dan sekarang kami sudah menjadi orang-orang percaya. Roh Kudus menolong kami supaya tidak ada yang mengundurkan diri. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih kami boleh dikuatkan lewat firman Allah. Bagaimana Allah bersekinah, bagaimana Allah berkemah di tengah-tengah umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami merayakan Natal dengan berkata, Engkau berkemah di tengah-tengah kami. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari apa Tuhan. Saudaraku kekasih, turun kiranya berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.